Satu mesin kecil membuat manusia berhenti tunduk pada raja, gereja, dan kebodohan. Ia tidak menghancurkan istana, tidak membakar altar, tidak menumpahkan darah, tapi ia melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia membuat manusia bisa membaca sendiri. Dan sejak saat itu, kekuasaan tak lagi mutlak, iman tak lagi buta, dan kebodohan tak lagi suci. Apa yang dimulai dari tangan Johannes Gutenberg berakhir sebagai mimpi buruk bagi para penguasa. Karena manusia yang berpikir tak pernah bisa diperintah sepenuhnya lagi. Revolusi percetakan, ketika pengetahuan lepas dari elit. Peristiwa penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450. Kenapa ini mengubah segalanya? Sebelum mesin cetak, pengetahuan dikontrol segelintir elit, gereja, bangsawan, kerajaan, buku langka, mahal, dan ditulis tangan. Setelah mesin cetak, pengetahuan menyebar massal. Dampak langsungnya, lahirnya reformasi gereja, munculnya sains modern, pendidikan tak lagi milik kaum atas, fondasi demokrasi, dan kebebasan berpikir. Saat buku bisa dicetak massal, pikiran manusia tak bisa lagi dikurung. Alternatif kejadian yang sama-sama mengguncang dunia. 1. Revolusi industri mesin menggantikan tenaga manusia. Kota, pabrik, kelas pekerja lahir. Dunia modern dimulai. 2. Revolusi Prancis. Raja tumbang oleh rakyat, ide semua manusia setara menyebar global. Demokrasi modern lahir dari darah. Selama berabad-abad, manusia hidup dalam keheningan yang disengaja. Bukan karena tak ada kebenaran, tapi karena kebenaran dikunci. Lalu, lahirlah internet. Dunia tanpa batas terbuka, informasi real-time, kekuasaan baru, semua ada di ujung jari. Kekuasaan bergeser dari negara ke data. Buku tidak untuk semua orang. Pengetahuan bukan hak, melainkan izin. Ia ditulis tangan, disalin perlahan, dan dijaga ketat oleh mereka yang berkuasa. Raja menguasai tanah, gereja menguasai jiwa, dan rakyat hanya menghafal apa yang diperintahkan. Lalu, di sudut Eropa yang gelap dan dingin, seorang pria biasa melakukan kesalahan fatal bagi para penguasa. Namanya Johannes Gutenberg. Ia tidak mengangkat senjata, tidak memimpin pemberontakan. Ia hanya menyusun huruf, satu persatu. Namun dari besi, tinta, dan kertas, lahirlah senjata paling berbahaya dalam sejarah manusia. Pengetahuan yang bisa digandakan. Dalam hitungan tahun, bukan abad, kata-kata menyebar lebih cepat dari doa. Buku jatuh ke tangan rakyat, pertanyaan lahir, keraguan tumbuh, dan untuk pertama kalinya, manusia berani bertanya, bagaimana jika yang diajarkan pada kita salah? Gereja gemetar. Tahta merasa terancam. Karena saat manusia bisa membaca sendiri, mereka tak lagi mudah ditundukkan. Revolusi tidak selalu dimulai dengan darah. Terkadang, ia dimulai dengan huruf kecil di atas kertas murah. Dan sejak hari itu, peradaban manusia tak pernah benar-benar bisa dikendalikan lagi. Dunia tidak berubah karena pedang. Dunia berubah ketika manusia mulai berpikir sendiri. Satu mesin kecil membuat manusia berhenti tunduk pada raja, gereja, dan kebodohan. Tapi jangan salah, itu bukan kecelakaan. Dan bukan pula kemajuan yang disambut. Selama ratusan tahun, dunia berjalan rapi, kebenaran ditakar, informasi disaring, dan manusia diajari apa yang boleh mereka pikirkan. Lalu mesin itu muncul, diam, sederhana, murah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kekuasaan kehilangan satu hal yang paling mereka butuhkan, monopoli atas pikiran manusia.